كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 34 dan 35 dari surah Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariatnya. Itulah orang-orang yang beriman. Allah di ayat ini mengkhabarkan tentang ahlul kitab. Allah mengatakan inna katsiran minal ahbar. Tidak semuanya, tapi kebanyakannya. Allah mengatakan sesungguhnya kebanyakan dari kalangan al-ahbar. Ahbar itu ulama Yahudi. Baik. War-ruhban. Ruhban ini adalah ahli ibadahnya orang Nasara. Baik. Dan orang berilmunya dari kalangan Nasara biasa disebut qissisin. Baik. Ruhban. Kata Allah Subhanahu wa taala la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka memiliki dua kesalahan besar. Memakan harta orang dengan cara yang batil. Kemudian yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Mereka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil, karena mereka mengambil riswah. Mereka menerima sogokan. Mereka dibayar untuk berfatwa sesuai dengan keinginan orang yang membayar ini. Barakallahu fiik. Mereka mengambil persenan, berapa persen dari harta jamaahnya yang tidak dihalalkan untuk mereka. Baik. Mereka mengambil barakallahu fikum hadiah-hadiah, pemberian-pemberian yang dengan pemberian itu akhirnya mereka mengiyakan apapun yang diinginkan oleh masyarakatnya, orang-orang awamnya. Baik. Yang ketika sudah menjadi kebiasaan perkara ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa petunjuk, mereka enggan untuk meninggalkan kebiasaan ini. Mereka sudah hidup di atas pemberian. Baik. Mereka hidup di atas pemberian dan mereka tidak memiliki keterampilan lain untuk mencari rezeki. Sehingga mereka tetap bersikukuh dengan apa yang ada pada mereka, walaupun mereka tahu bahwa mereka di atas kebatilan. Mereka tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ini. Akhirnya mereka tetap dengan kekufuran mereka. Maka Allah mengatakan ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dia tahu kebenaran, tapi mereka merasa kalau menerima kebenaran ini mereka tidak lagi bisa makan. Baik. Karena hidup mereka tergantung dengan pemberian-pemberian orang lain. Dan ini terjadi terus-menerus. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim ketika beliau
dialog dengan ulamanya Nasrani tentang masalah ketuhanan, karena mereka meyakini Trinitas ini. Ibnu Qayyim memberikan hujjah-hujjah, dalil-dalil, dalil naqli dan dalil aqli, barakallahu fikum, sehingganya dia ngaku kalah dalam dialog itu. Maka seketika Ibnu Qayyim mengatakan, kalau begitu saya mengajak Anda masuk Islam. Tidakkah ini adalah suatu kebenaran? Maka dia pun mengatakan, kalau saya masuk Islam, saya tidak bisa makan. Aku tidak memiliki keterampilan, kemampuan untuk mencari rezeki. Sementara aku hanya makan dari pemberian orang. Apakah aku harus turun ke pasar meminta-minta setelah aku masuk Islam? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, engkau dalam kondisi kafir, kondisi musyrik, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masih tetap memberikan rezeki kepadamu. Masa iya ketika engkau masuk Islam, engkau mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menterlantarkan engkau? Tidak mungkin. Tapi karena dia masih sangat-sangat khawatir tentang kehidupannya, dia pun mengatakan, sudahlah, jangan kau ajak lagi aku untuk masuk ke dalam agamamu, biarkan aku seperti ini. Artinya dia sudah tahu bahwa dia di atas kebatilan, cuma karena takut tidak makan, akhirnya mereka tetap sama seperti kondisi sedia kala. Yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Mereka campur aduk ini antara aklul amwal bil batil dan as-saddu an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan pemberian-pemberian dari jamaahnya, kalau bahasa mereka jamaat. Agar supaya jamaatnya ini tidak lari, tidak keluar, tidak masuk Islam, digambarkanlah oleh dia bahwa apa yang diajarkan ini adalah kebenaran. Jangan keluar dari agama ini, jangan tinggalkan agama ini, adalah kebaikan ini, dan seterusnya. Dia menghalangi orang-orang untuk masuk Islam. Baik. Wa yasudduna an sabilillah. La haula wala quwwata illa billah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka ini, walladzina yaknizuna adh-dhahaba, ini walaupun siyaknya masih tetap dengan ahlul kitab, mereka ini tokoh-tokohnya ini, ulamanya dan ahli ibadahnya, mereka adalah orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Kebanyakan, tidak semuanya. Karena Allah sebelumnya mengatakan inna katsiran walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan ada pun orang-orang yang menimbun-nimbun harta dari emas dan perak, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar untuk mereka dengan azab yang sangat pedih. Ayat ini ayat yang diturunkan sebelum diwajibkannya zakat. Barakallahu fikum. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan yang lainnya, Hudzaifah dan lainnya dari sahabat radhiyallahu taala anhum mengatakan bahwa kanz
Kanz itu adalah harta yang ditimbun-timbun, ditumpuk-tumpuk. Kanz itu yang terbuat dari emas dan perak. Kalau di zaman sekarang ini duit. Barakallahu fikum. Yang tidak dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya, maka bukanlah kanz. Bukan sesuatu yang ditimbun. Walaupun memang ditimbun, intinya adalah dikeluarkan zakatnya atau tidak. Walaupun di atas nampak kelihatan tidak ditimbun-timbun, tapi kalau tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan sedekahnya, maka itu termasuk kanz. Barakallahu fiikum. Kanz. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika diturunkannya ayat ini, tabbal lidzahabi tabbal lil fiddati. Celakalah untuk emas, celakalah untuk perak. Karena yang beredar pada saat itu sebagai mata uang untuk mereka jadikan alat tukar menukar, para sahabat merasa berat. Terus apa yang kita akan pakai untuk berbelanja, untuk menukar barang? Kalau sudah dikatakan tabban, celaka. Maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, barakallahu fikum, aku akan mencari tahu ilmu untuk kalian tentang ucapan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kata Umar, ya Rasulullah, sahabat-sahabatmu merasa berat dengan apa yang kau ucapkan tadi. Lah terus apa yang mereka harus pakai untuk dijadikan alat tukar menukar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka telah mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya, maka harta mereka akan menjadi baik. Baik. Tabban tadi itu ketika harta tersebut tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan sedekahnya. Di riwayat yang lain nih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik apa yang dimiliki oleh seseorang, barakallahu fikum, adalah lisanan dzakiran. Baik. Lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qalban syakira, dan kalbu yang senantiasa bersyukur, wa zaujatan tu'inuhu ala dinihi. Baik. Atau ala iqamati dinihi. Dan yang ketiga adalah istri yang senantiasa membantunya untuk menjalankan agamanya. Tiga inilah sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seseorang. Di riwayat yang lain dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanasa an-nasu adh-dhahaba wal fiddata faktaniz haula." Kalau orang-orang sudah mengumpul-ngumpul, menumpuk-numpuk emas dan perak, maka hendaknya kalian mengumpul-ngumpul ini. Tapi apa itu? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan doa. Doanya adalah, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusydi wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka minal khairi ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka lima ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Syaddad dan para sahabat. Ketika kalian melihat orang-orang sudah pada mengumpul-ngumpul harta, maka doalah engkau dengan doa-doa ini.
Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, aku minta kepada Engkau as-sabata 'alal amr, kekokohan di atas kebaikan ini, yakni istiqamah. Kemudian yang kedua, al-azimata 'ala rusyd, semangat untuk melakukan kebaikan. Kemudian, ya Allah, aku minta kepada Engkau syukra ni'matika, bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Karena ini kekayaan terbesar yang Allah berikan kepada seorang, yakni qanaah. Baik, qanaah. Kata Imam Syafi'i, kapan Anda memiliki hati yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Andalah orang yang kaya. Barakallahu fikum. Maka Andalah orang yang kaya ketika Anda memiliki sifat ini, sifat qanaah. Wa husna ibadatika, ya Allah, aku mohon kepada Engkau husna ibadatika, baik dalam melakukan ibadah kepada Engkau. Kemudian wa as'aluka qalban salima, ya Allah, aku minta kepada Engkau qalban salima, qalban salima, kalbu yang selamat, karena hanya kalbu yang selamat yang akan masuk surga. Kalbu yang selamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari kemaksiatan. Walisanan shadiqan, aku minta kepada Engkau ya Allah lisanan shadiqan, lisan yang jujur, karena ini akan mengangkat derajat kita ke derajat paling tinggi di bawah kenabian. Derajat yang tertinggi di bawah kenabian, yakni as-siddiqun. Barakallahu fikum. Derajat as-siddiqun, ketika kita jujur dalam berbicara. Kemudian wa as'aluka min khairi ma ta'lamu, ya Allah, aku minta kepada Engkau semua kebaikan yang Engkau tahu itu sebagai kebaikan untuk aku. Karena kita tidak tahu dari kebanyakan kebaikan yang ternyata itu kebaikan untuk kita, maka kita minta semuanya secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika, dan aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah, yang Engkau tahu itu adalah kejelekan untuk aku. Karena boleh jadi kita tidak tahu itu adalah kejelekan, sementara sudah sangat dekat kepada kita. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, wa astaghfiruka lima ta'lamu, aku minta ampun kepada Engkau dengan semua apa yang Engkau tahu. Karena boleh jadi kita melakukan kesalahan dan dosa, kita tidak tahu kalau itu adalah dosa, kesalahan. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ini ulama kita mengatakan doa ini adalah doa yang mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi sama seperti kalau kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini barakallahu fikum sedikit tentang barakallahu fikum masalah ahlul kitab yang memakan harta orang dengan cara yang batil, disertai dengan menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ancaman alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, yang menimbun-nimbun harta dan tidak dikeluarkan sedekahnya, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kepada mereka tentang azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tuh. Kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.